Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, transformasi part 3. Ini adalah materi pertemuan ke-13 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP, hari ini, Jumat 4 November 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. C. Rotasi. Geometri transformasi atau transformasi geometri ada 4, translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Yang pertama translasi sudah, kemudian refleksi sudah, nah sekarang untuk giliran yang rotasi atau rotation atau perputaran. Apakah gambar berikut ini merupakan hasil rotasi atau hasil perputaran menurut kalian? Coba jelaskan. Transformasi, rotasi, atau perputaran. Rotasi atau perputaran suatu bangun geometri ialah proses memutar bangun geometri itu terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itu dinamakan sebagai titik pusat rotasi. Selain titik pusat, suatu rotasi juga ditentukan oleh arah rotasi dan jauh atau besar sudut rotasinya atau alfa yang biasa disebut. Kemudian konsep rotasi atau perputaran suatu titik P, X, Y dengan sudut rotasi alfa dan titik pusat rotasinya di O 0,0 seperti berikut. Perhatikan di bawah. Kalau titik P, X, Y diputar ke arah kanan atau akan menjadi di titik P aksen. P aksen itu dalam X aksen, Y aksen. Nah, rotasi itu adalah proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusat rotasi. Konsep rotasi suatu bangun segitiga ABC dengan sudut rotasi theta dan titik pusat putaran di O 0,0 menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Perhatikan gambar yang berikut. Bangun geometri segitiga ABC diputar menjadi bangun geometri segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Artinya setiap titik pada daerah segitiga ABC diputar sejauh pi radian. Transformasi semacam ini yang disebut sebagai perputaran atau rotasi. Nah, jenis-jenis rotasi atau perputaran di sini ada 6. Yang pertama adalah besar rotasi 90 derajat, bisa pusat rotasinya A, B, titik asal X, Y, maka titik bayangannya adalah negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Jika besar rotasi 180 derajat, pusat rotasi A, B dan titik asalnya X, Y, maka titik bayangannya adalah min X ditambah 2A, min Y ditambah 2B. Kemudian besar rotasi negatif 90 dengan pusat rotasi A, B, titik asalnya X, Y, maka titik bayangannya adalah Y dikurangi B ditambah A, negatif X ditambah A ditambah B. Kemudian jika besar rotasi 90 derajat, pusat rotasinya 0,0, titik asal X, Y, maka titik bayangannya adalah min Y, X. Kemudian besar rotasi 180, pusat rotasi 0,0, titik asal X, Y, maka titik bayangannya adalah min X, min Y. Kemudian yang terakhir, besar rotasi negatif 90 derajat, pusat rotasi 0,0, titik asalnya X, Y, maka titik bayangannya adalah Y, min X. Oke? Nah, yang pertama,
Rotasi A, X, Y dengan sudut 90 derajat berpusat P, A, B itu adalah menghasilkan A aksen negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Contohnya di sini nomor 1, tentukan koordinat hasil rotasi titik A 3,7 oleh rotasi 90 derajat berpusat di P 2,4. Nah, X-nya sama dengan 3, Y 7, A 2, dan B 4. Nah, karena tadi rumusnya A, X, Y, maka bayangannya adalah A aksen. Min Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Jadi yang A 3,7 itu akan mendapatkan titik bayangannya A aksen. Min 7 ditambah 2 ditambah 4, 3 dikurangi 2 ditambah 4. Berarti A aksen negatif 1,5. Nah, contoh yang kedua, tentukan koordinat hasil rotasi titik B 8, negatif 10 oleh rotasi 90 derajat berpusat di P negatif 5,6. Jadi di sini X-nya 8, Y-nya negatif 10, A-nya negatif 5, dan B-nya 6. Maka bayangannya kalau B, X, Y, bayangannya B aksen. Negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Jadi jika B 8, negatif 10, bayangannya B aksen. Negatif 10 ditambah negatif 5 ditambah 6, 8 dikurangi negatif 5 ditambah 6. Maka B aksen sama dengan negatif 1,5. Di sini dicontohkan rotasi segitiga AWN dengan sudut 90 derajat berpusat di titik N. Negatif 4, negatif 3 adalah segitiga A aksen W aksen N. A, X, Y, maka bayangannya adalah negatif Y tambah A tambah B, X dikurangi A ditambah B. Nah, perhatikan di sini gambar yang ada di sebelah kanan. Berarti A-nya itu sama dengan negatif 4, B-nya sama dengan negatif 3 di rotasi 90 derajat. Jadi yang A negatif 2,1 itu akan menghasilkan A aksen sama dengan A aksen koordinatnya negatif 8, negatif 1. Dan W negatif 4,1 bayangannya W aksen negatif 8, negatif 3. Kemudian yang N negatif 4, negatif 3 tetap menjadi N aksen negatif 4, negatif 3. Nah, dia tetap karena sebagai pusat rotasi. Nomor 2, rotasi A, X, Y dengan sudut 180 derajat berpusat di P, A, B itu adalah jika A-nya X, Y, maka bayangannya A aksen negatif X ditambah 2Y, negatif Y ditambah 2B. Oke. Nomor 1, tentukan koordinat hasil rotasi titik 5,9 oleh rotasi 180 derajat berpusat di P 4,10. Nah, X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 9, A 4, dan B 10. Jadi yang tadinya X, Y, maka bayangannya negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Berarti kalau A 5,9 maka bayangannya negatif 5 ditambah 2 kali 4, negatif 9 ditambah 2 kali 10. Berarti A aksennya 3,11. Nomor 2. Tentukan koordinat hasil rotasi titik B, negatif 4,10, oleh rotasi 180 derajat berpusat di titik P, 7,12. Jadi, X-nya sama dengan negatif 4, Y-nya 10, A 7, dan B 12. Berarti B aksen, B min 4,10, maka bayangannya adalah B aksen sama dengan 18,14. Contoh rotasi segitiga KLM dengan sudut 180 derajat berpusat di P 2,2 adalah segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Nah, berarti di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. B-nya juga sama dengan 2. Jadi yang tadinya K 4,3, maka bayangannya menjadi negatif 4 ditambah 2 kali 2, negatif 3 ditambah 2 kali 2. Berarti K aksen 0,1.
Kalau L negatif 1,2 berarti bayangannya negatif. Negatif 1 ditambah 2 kali 2, koma. Negatif 2 ditambah 2 kali 2, berarti L aksennya 5,2. Kemudian yang M 3,5 menjadi M aksen 1, negatif 1. Untuk nomor 3, rotasi A, Y dengan sudut 100, negatif 90 derajat berpusat di titik P, A, B adalah A aksen Y dikurangi B ditambah A. Kemudian negatif X ditambah A ditambah B. Contoh di sini, tentukan koordinat hasil rotasi titik A 3,5 oleh rotasi negatif 90 derajat berpusat di titik P 1, negatif 1. Jadi di sini X sama dengan 3, Y sama dengan 5, A sama dengan 1, dan B sama dengan negatif 2. Di rotasi negatif 90 derajat berarti rumusnya A, X, Y, maka bayangannya A aksen Y dikurangi B ditambah A dan negatif X ditambah A ditambah B. Jadi yang K 3,5 maka bayangannya K aksen 5 dikurangi negatif 2 tambah 1, negatif 3 ditambah 1 ditambah negatif 2. Berarti K aksennya 8, negatif 4. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Contoh rotasi A, Y dengan pusat negatif 90 derajat berpusat di titik P. A, B itu adalah A aksen Y dikurangi B ditambah A, negatif X ditambah A ditambah B. Oke, di sini tentukan koordinat hasil rotasi titik 2,8 oleh rotasi negatif 90 derajat berpusat di titik P 5,7. Jadi X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 8, A sama dengan 5, dan B sama dengan 7. Jadi A 2,8 itu akan menghasilkan koordinat bayangan A aksen 8 kurangi 7 ditambah 5, negatif 2 ditambah 5 ditambah 7. Jadi A aksennya adalah 6,10. Kemudian contoh yang kedua, tentukan koordinat hasil rotasi titik B 4,9 oleh rotasi negatif 90 derajat berpusat di titik P 6,8. Jawabnya, X-nya sama dengan 4, Y sama dengan 9, A sama dengan 6, dan B sama dengan 8. Jadi B 4,9 itu bayangannya adalah B aksen 9 dikurangi 8 ditambah 4, negatif 4 ditambah 6 ditambah 8. Jadi B aksennya 5,10. Kemudian nomor 4, rotasi A, X, Y dengan sudut 90 derajat dan berpusat di titik O 0,0 adalah A aksen negatif Y, X. Jadi tentukan koordinat hasil rotasi titik A 5,1 oleh rotasi 90 derajat berpusat di titik O 0,0. Jadi X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 1, berarti bayangannya adalah negatif 1,5. Oke? Contoh rotasi ABCD dengan sudut 90 derajat dan berpusat di titik O 0,0 adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jadi yang tadinya X, Y akan berubah menjadi negatif Y, X. Jadi contohnya di sini jika A 1,1 maka bayangannya A aksen negatif 1,1. Kalau B 5,1 berarti B aksen negatif 1,5. C 5,3 berarti C aksen negatif 3,5, dan D 1,3 D aksennya berarti negatif 3,1. Oke, paham? Nomor 5, rotasi A, X, Y dengan sudut 180 derajat berpusat di titik O 0,0 adalah A aksen negatif X, negatif Y. Oke, perhatikan di sini tentukan koordinat hasil rotasi titik A negatif 2,3 oleh rotasi 180 derajat berpusat di titik O 0,0. Berarti di sini X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 3. Maaf. Untuk titik A negatif 2,3 maka bayangannya menjadi negatif 2, negatif 3. Berarti 2, negatif 3 seperti gambar yang ada di kanan. Nah, contoh rotasi segitiga ABC dengan sudut 180 derajat berpusat di O 0,0 adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen.
Jadi koordinat bayangannya kalau X, Y, koordinat bayangannya berarti A aksen negatif X, negatif Y. Jadi di sini segitiga ABC yang A-nya 1,2, maka A aksennya menjadi negatif 1, negatif 2. Yang B negatif 2,1, bayangannya menjadi B aksen 2, negatif 1. Kemudian yang C negatif 1,3 berubah menjadi C aksen 1, negatif 3 seperti gambar yang di depan. Nomor 6, rotasi A, X, Y dengan sudut negatif 90 derajat dan berpusat di 0,0 adalah A, misalkan X, Y, berarti menjadi A aksen Y, negatif X. Nah, tentukan koordinat hasil rotasi titik A negatif 2,3 oleh rotasi negatif 90 derajat, pusatnya O 0,0. Jadi X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3, maka A aksen, misalkan A negatif 2,3, maka A aksennya menjadi 3,2, seperti gambar di samping. Oke, contoh rotasi segitiga ABC dengan sudut negatif 90 derajat dan berpusat di titik O 0,0 adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi yang tadinya E, Y menjadi A aksen, Y, negatif X. Oke, perhatikan di sini. Kalau titik A 1,4 itu A aksennya berubah menjadi 4, negatif 1. B 1,6 menjadi B aksen 6, negatif 1 dan C 3,6 menjadi C aksen 6, negatif 3. Oke, perhatikan gambar yang ada di depan. 7. Rotasi A, X, Y dengan sudut negatif 180 derajat berpusat di O 0,0 adalah A, X, Y berubah menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Oke, tentukan koordinat hasil rotasi titik P 3,5 oleh rotasi negatif 180 derajat berpusat di TO 0,0, berarti X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Jadi kalau A 3,5, maka A aksen negatif 3, negatif 5. Jadi rotasi negatif 180 akan sama dengan hasil dari rotasi 180 derajat. Nah, perputaran berulang segitiga ABC dengan sudut putar theta sama dengan 45 derajat yang tetap dan berpusat di titik O 0,0. Perhatikan di sini yang pertama adalah segitiga ABC berubah menjadi A aksen, B aksen, C aksen, kemudian A double aksen, B double aksen, C double aksen, dan seterusnya. Perputaran berulang segitiga ABC dengan sudut putar theta 90 derajat yang tetap dan berpusat di O 0,0 atau rotasi dengan 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Perhatikan gambar di samping. Jika A 3,9, B 3,3, C 6,3 dirotasi 90 derajat, berarti A aksennya menjadi negatif 9,3. Kemudian jika dirotasi 180, A aksennya menjadi negatif 3, negatif 9. Dan jika A 3,9 dirotasi 270 menjadi 9, negatif 3, seperti gambar di depan. Sampai di LKPD 13, rotasi atau perputaran. Soal nomor 1, gambarlah perputaran berulang persegi A, S, E, K dengan sudut putar 90 derajat yang tetap dan berpusat di titik O 0,0. Berarti kalian bikin rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jadi ada 4 gambar di situ. Soal nomor 2, dari gambar berikut poin A sampai dengan G, nah gambar manakah yang merupakan hasil rotasi dari gambar yang lain? Apakah bintang yang merah merupakan rotasi dari bintang yang biru, dan seterusnya. Kalian kasih penjelasannya. Soal nomor 3, gambarlah perputaran berulang jajar ginjang A, B, C, D dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan sudut putar theta 180 derajat yang tetap dan berpusat di titik O 0,0. Kemudian tuliskan koordinatnya beserta hurufnya. Berarti di sini ada 4 gambar.
Yang tadinya cuma ada 2 di bawah, jadi ke atasnya mana gambarnya. Kalian nih kasih koordinatnya. Soal nomor 4, manakah dari A, B, dan C berikut yang termasuk rotasi atau perputaran? Berikan penjelasan kalian. Soal nomor 5, gambarlah bayangan bangun A, B, C, D dengan rotasi 180 dan 270 dengan pusat rotasi di titik O 0,0. Kemudian tuliskan nama titiknya dan koordinatnya berapa. Kalau bisa, gambar dengan warna yang berbeda. Berarti yang tadinya hanya ada 2 gambar, berarti nanti ada 4 gambar di bawah. Soal nomor 6, gambarlah bayangan bangun segitiga JKL dengan rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat dengan pusat rotasi di titik 0,0, kemudian tuliskan titiknya dan koordinatnya. Jadi yang tadinya hanya ada 1, nanti harus ada 4. Jadi kalian menggambar 3. Soal nomor 7. Gambarlah bayangan bangun A, B, C, D dengan rotasi 180 derajat dan negatif 270 derajat dengan pusat rotasi di titik O 0,0. Tuliskan titiknya dan koordinatnya. Artinya di sini ada 2, kalian gambar lagi 2 lagi. Soal nomor 8, gambarlah bayangan bangun A, B, C, D, E, F dengan rotasi 90 derajat dan negatif 90 derajat dengan pusat rotasi di titik O 0,0. Kemudian tulis titiknya dan koordinatnya. Gambar dengan warna yang berbeda. Berarti di sini ada 2 gambar, jadi kalian nambah 2 lagi. Soal nomor 9, gambarlah bangun PQRS dengan rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat dengan pusat rotasi di titik O 0,0. Kemudian tuliskan nama dan titiknya, koordinatnya. Di sini baru ada 1 PQRS, jadi kalian cari lagi P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, dan seterusnya. Soal nomor 10 adalah soal yang terakhir. Gambarlah bayangan bangun A, B, C, D, E, F, G, P dengan rotasi 90 derajat, negatif 90 derajat dengan titik pusat P 0,0. Kemudian tulis namanya, nama titik, dan koordinatnya berapa. Kerjakan LKPD 11, rotasi atau perputaran. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan gambar di buku berpetaknya dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.